Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah minat di kelas 12 ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, masih bagian dari Perang Dingin. Kalau kemarin kita membahas tentang latar belakangnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan dari Perang Dingin. Perang Dingin ini terbagi menjadi dua periode ya, ada Perang Dingin pertama dan Perang Dingin kedua. Oke, kita akan bahas Perang Dingin pertama. Karakteristik Perang Dingin pertama itu berlangsung dari sekitar 1947 sampai 1962 ya. Jadi awal ketika terjadinya Perang Dingin 1947. Nah, cirinya apa? Karakteristiknya apa? Pertama, ini adanya koalisi militer dengan negara lain. Di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah pernah membahas bahwa masing-masing blok, masing-masing kubu itu membuat koalisi militernya sendiri. Misal Amerika Serikat dengan sekutunya itu nantinya membuat NATO, North Atlantic Treaty Organization. Ada juga nanti organisasi-organisasi militer yang lainnya di daerahnya masing-masing. Semisal ada ANJUS, ada CENTO dan lain sebagainya. Begitupun dengan Blok Timur, yaitu Uni Soviet, itu akhirnya membuat juga fakta militernya, koalisi militernya, itu yang disebut dengan Fakta Warsawa. Kedua itu adalah penyebaran ideologi dan pengaruh. Masing-masing negara itu saling berusaha menyebarkan ideologinya dengan berbagai cara. Ketiga adalah pemberian bantuan pada negara lain. Nah, ini untuk menarik perhatian untuk agar negara-negara terutama yang baru merdeka mau ikut dengan ideologinya, itu adalah dengan pemberian bantuan terutama secara ekonomi dan juga militer. Kemudian keempat, ini adalah kegiatan spionase atau mata-mata. Seperti kita sudah ketahui bahwa tiap negara biasanya punya mata-mata, dan dua negara adidaya ini, Amerika dan Uni Soviet, itu punya mata-mata yang cukup besar waktu itu organisasinya. Di antara lain kalau blok barat itu punya FBI, ada CIA juga. Kalau di wilayah Uni Soviet atau di daerah Uni Soviet itu mereka memiliki yang namanya KGB. Nah, spionase ini berperan sangat penting ketika masa Perang Dingin ya. Banyak film-film yang menceritakan mengenai keterlibatan dari spionase ini. Kemudian ada juga kampanye propaganda secara besar-besaran. Nah, ini juga dilakukan untuk menarik perhatian ya. Propaganda ini dilakukan dengan berbagai macam media, dimulai dari poster, dari siaran radio, dan juga dari televisi. Kemudian adanya perlombaan nuklir, ini sangat pesat perkembangan nuklir di masa Perang Dingin. Kemudian ada persaingan dalam ajang olahraga. Nah, ini kita salah satunya sebagai negara yang pada awal kemerdekaannya cukup dekat dengan Blok Timur, itu sempat membuat ajang olahraganya sendiri dengan negara-negara yang baru merdeka ya. Kalau misalnya Blok Barat itu dari dulu mengadakan yang namanya Olimpiade, nantinya sempat diadakan organisasi olahraga sendiri ya, atau disebutnya GANEVO, Games of New Emerging Forces, atau permainan olahraga untuk negara-negara yang baru merdeka ya. Makanya nanti Soekarno membagi dua, ada NEVO dan OLDEVO. Mungkin nanti lebih lanjutnya bisa diceritakan juga di mata pelajaran sejarah wajib ya, mengenai NEVO, OLDEVO, dan juga GANEVO ini. Ini persaingan dalam ajang olahraga. Perlu diketahui juga salah satu bukti persaingan dalam hal olahraga itu bisa kita lihat dari pembangunan GBK. Ini sebetulnya berkaitan dengan programnya Soekarno juga ya, yang saat itu lebih condong ke Blok Timur. Kemudian ada kompetensi dalam bidang logis, dalam bidang teknologi. Kita sudah tahu bahwa teknologi berkembang pesat terutama di masa Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Jadi kita lihat periode pertama ini diawali dengan adanya konflik Berlin. Konflik Berlin itu adalah ketika Jerman dibagi dua, dan juga kemudian Berlin juga dibagi menjadi dua dengan 4 negara kependudukan. Kemudian nanti Amerika memiliki pangkalan militernya sendiri. Tadi ya sudah ada fakta pertahanannya, sudah ada organisasi militernya. Tahun 51 Amerika membentuk yang namanya ANJUS. ANJUS itu terdiri dari 3 negara, yaitu Australia, New Zealand, dan United States atau Amerika Serikat. Kemudian 1954 dibentuk
SEATO ya. Nantinya organisasi Pakta Warsawa juga dibentuk oleh Blok Timur. Kemudian ini periode dekolonisasi. Periode pertama ini ditandai dengan dekolonisasi atau pemerdekaan, pembebasan tanah-tanah yang tadinya dijajah atau dikuasai negara-negara Eropa kebanyakan. Nah, ini mulai didekolonisasi tapi kemudian diperebutkan pengaruhnya di negara tersebut ya. Jadi ini bisa dibilang semacam neokolonialisme lagi, memperebutkan pengaruh. Pertama ini ada krisis Suez, ini berkaitan dengan terusan Suez, perebutan antara blok barat dengan pemimpin dari Mesir waktu itu, yaitu Gamal Abdel Nasser yang anti barat. Kemudian di sini ada revolusi di Guatemala, itu ketika rejim komunis mulai berkuasa. Ada ketiga revolusi di Irak ya, ketika Irak yang tadinya berbentuk kesultanan kemudian ini diruntuhkan dalam suatu revolusi dan nantinya lebih dekat ke blok timur. Revolusi Kongo juga ini membuat adanya rejim baru di Kongo dipimpin oleh pemimpinnya Mobutu Sese Seko Ngbendu Wajabanga, yaitu pemimpin dari Kongo. Kemudian nanti ada perang saudara Tiongkok. Ini sudah pernah disinggung di pertemuan sebelumnya bahwa tadinya Tiongkok itu satu negara ya, satu daratan, kemudian terpecah menjadi Republik Rakyat Cina dan Republik Cina atau Taiwan. Kemudian ini ada perang Korea juga sekitar tahun 1950 ya. Ini Korea dibagi menjadi dua, Korea Utara dan Korea Selatan. Dan juga ada perang Vietnam antara Amerika Serikat dengan Vietnam. Ini tidak akan dibahas secara mendalam karena nanti ada babnya sendiri di bab selanjutnya ya. Dan juga ada bagiannya juga di semester 2. Oke, ini salah satu tokoh komunis yang melakukan banyak pembaharuan dan juga dianggap sebagai orang yang antagonis, menyeramkan karena menimbulkan banyak korban, yaitu ini Joseph Stalin. Nah, ini kita bahas dulu di konflik Berlin 1948. Nah, latar belakangnya kenapa ada konflik Berlin? Pertama, adanya perbedaan pandangan dalam memperlakukan tentara Jerman sebagai pihak yang kalah. Antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu tidak mencapai kesepakatan mengenai hukuman yang harus dilakukan terhadap para tentara Jerman. Amerika Serikat sebagai negara yang menjunjung hak asasi manusia itu menginginkan adanya peradilan. Sementara Uni Soviet itu negara komunis itu menginginkan adanya hukuman secara langsung. Kemudian nanti di sini ada kebuntuan mengenai pembentukan negara Jerman tadi antara dua negara pemenang perang. Ketiga itu pembentukan mata uang baru Deutschmark di wilayah Jerman yang diduduki oleh sekutu. Jadi Jerman yang diduduki oleh sekutu, Jerman Barat itu memiliki mata uang baru tapi tidak diakui oleh pihak Uni Soviet. Nah, jalannya konflik itu dimulai dari adanya blokade Berlin Barat oleh Uni Soviet ya. Kemudian pembentukan negara Jerman Barat dan Jerman Timur ini resmi berpisah tahun 1949 ya, pasca konflik antara Amerika dan Uni Soviet. Kemudian eksodus warga Berlin Timur mengarah pada pembentukan tembok Berlin. Ini kalian bisa cari tahu sendiri sumber-sumbernya bahwa dulu itu Berlin Barat itu dianggap lebih maju karena di bawah kekuasaan dari blok barat. Nah, Berlin Timur itu dianggapnya lebih terbelakang. Akhirnya banyak orang-orang dari Berlin Timur yang eksodus, yang mau berpindah dari Berlin Timur ke Berlin Barat. Oleh karena itu nantinya dibuatlah yang namanya tembok Berlin untuk mencegah perpindahan tadi. Oke, selanjutnya ada pembentukan NATO dan Pakta Warsawa. NATO ini dibuat oleh Amerika Serikat dan sekutunya tahun 1954, tujuannya melindungi anggotanya dari pengaruh komunisme. Nah, aliansi ini digunakan untuk melindungi agresi Uni Soviet, jadi mencegah penyebaran dari komunisme. Lalu setelah dibentuknya NATO, Uni Soviet juga membentuk Pakta Warsawa ini untuk menyaingi dari NATO ya, dibentuk di Warsawa, Polandia. Makanya disebutnya ini Pakta Warsawa. Aliansi ini menjadi perisai untuk mengawasi supaya negara-negara di blok timur itu tetap setia kepada blok timur atau kepada komunisme, tidak ikut kepada blok barat. Oke. Selanjutnya ini ada Marshall Plan dan Molotov Plan. Tadi salah satu cirinya adalah pemberian bantuan. Nah, baik Amerika maupun Uni Soviet sama-sama memberikan bantuan ya.
di sini kita lihat Marshall Plan ini ditujukan pemberian bantuan secara ekonomi kepada negara-negara di blok barat, terutama di wilayah Eropa Barat. Nah, ini untuk menarik hatinya untuk membantu perekonomiannya, terutama pasca perang itu mengalami resesi besar-besaran. Nah, Marshall Plan ini kelanjutan dari Truman Doctrine atau doktrin Truman. Doktrin Truman ini dilakukan oleh Presiden Amerika yaitu Henry Truman. Henry Truman memberikan bantuan kepada negara Turki dan juga Yunani. Nah, ini untuk mencegah masuknya komunisme ke negara-negara tersebut. Nah, menurut Uni Soviet, Marshall Plan itu ancaman, makanya disaingi dengan program yang mereka buat pemberian bantuan juga disebutnya Molotov Plan. Molotov Plan ini memberikan bantuan kepada negara-negara blok timur, terutama negara-negara yang dekat dengan Uni Soviet, negara Eropa Timur. Ya, secara ekonomi. Nah, persaingan juga bisa terlihat dari kedua pemimpin dari Amerika dan Uni Soviet. Amerika ada Presiden Eisenhower dan Uni Soviet itu ada Khrushchev. Nah, Eisenhower ini menggantikan Truman, Khrushchev ini menggantikan Joseph Stalin di Uni Soviet. Otomatis pergantian pemimpin ini menimbulkan perbedaan kebijakan juga. Eisenhower itu mengeluarkan kebijakan containment policy untuk mencegah penyebaran komunisme. Khrushchev juga mengeluarkan kebijakan agresif dengan perluasan pengaruh dan memerangi negara blok timur yang membelot. Jadi di perang dingin pertama ini bisa dibilang ini sedang memanasnya antara hubungan Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya mengenai perang dingin periode kedua. Nah, sekarang tugasnya kalian buatlah rangkuman mengenai 4 konflik ini ya. Ini yang disebut juga sebagai proxy war. Ada konflik Berlin, perang saudara Tiongkok, Korea, dan perang Vietnam. Ini dirangkum harus ada tahun, tokoh, latar belakang, dan juga hasil dari peristiwa tersebut ya. Dikerjakan dengan baik, diusahakan sebaik-baiknya. Karena kalian udah kelas 3 harus lebih soleh lagi. Oke, dikumpulkan di Google Classroom. Jika ada yang mau ditanyakan boleh di WhatsApp. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.